Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hadi Alamsyah, NPM 20510303191. Di sini saya akan memenuhi UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu mereview jurnal mengenai atau yang berjudul tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam. Baik, di sini saya mengambil materi yang berjudul Ghost Hub. Jadi adapun keterkaitan antara materi saya dengan judul ini yaitu mengenai konsep dari Ghost Hub dan juga korupsi. Jadi konsep dan pengertian dari Ghost Hub dan korupsi ini memiliki pengertian yang hampir-hampir sama, yaitu mengenai pengambilan hak orang lain tanpa keridoan dari orang tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil jurnal dari Al-Maslahah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam yang ditulis oleh Ali Maulida dan kawan-kawan. Adapun jurnal ini bervolume 8, nomor 8 pada halaman 43 sampai dengan 67. Dan volume ini dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Baik, di sini adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu jadi korupsi itu sudah menjadi penyakit yang akut di Indonesia, bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno tersebut. Jadi pada saat zaman-zaman kerajaan kuno tersebut sudah ada korupsi. Jadi penguasa itu bertindak semena-mena dengan rakyat kecil. Nah, untuk itu pemerintah Indonesia sudah berupaya melakukan peraturan-peraturan tindak pidana korupsi seperti pada peraturan Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang penuntutan, pemeriksaan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan juga mengelompokkan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan juga dalam perspektif pidana Islam. Nah, adapun permasalahan yang diambil di dalam jurnal ini yaitu melihat banyaknya tindakan korupsi di Indonesia zaman sekarang, baik itu di dalam masyarakat luas maupun di dalam lingkungan pimpinan negara ataupun daerah. Seperti contohnya yang kemarin Bupati melakukan penyuapan terhadap pembangunan jalan. Nah, dan banyak lagi mungkin yang belum diketahui oleh KPK. Nah, selanjutnya metode penelitian dari jurnal ini sendiri yaitu melakukan metode penelitian kualitatif, yang mana sumber datanya itu berasal dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan juga perundang-undangan. Baik, adapun hasil dari penelitian yang bisa saya simpulkan dari jurnal tersebut yaitu di Indonesia itu terdapat beberapa lembaga dan komisi untuk melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Seperti yang pertama ada lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan, dan juga komisi pemberantasan korupsi. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan yang menindaklanjuti tindak pidana korupsi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemeriksaan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, adapun pengelompokan tindak pidana atau yang termasuk tindak pidana korupsi menurut hukum Indonesia yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan penyuapan, berkaitan dengan kegiatan yang curang, penggelapan dalam negara atau penggelapan jabatan, dan juga ada
kegiatan yang bersifat gratifikasi. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian barang kepada orang lain dengan tujuan tertentu, atau ini bisa disebut dengan penyuapan atau memiliki konsep yang sama dengan penyuapan. Selanjutnya untuk pengelompokan tindak pidana menurut pidana Islam, yaitu yang pertama adalah gulul atau penggelapan. Di sini maksudnya penggelapan uang. Kemudian yang kedua adalah penyuapan. Penyuapan di sini kayak seperti menyuap seseorang untuk memberi seseorang sesuatu agar bisa mendapatkan tujuan kita. Nah, yang ketiga adalah ghasab atau mengambil hak orang lain tanpa seizinnya dan tanpa seridho orang tersebut. Nah, yang keempat adalah khianat. Khianat di sini maksudnya ingkar terhadap janji kita sebelumnya. Misalnya pemimpin negara yang berjanji untuk tidak korupsi, kemudian saat dia menjadi pemimpin dia menjadi korupsi, maka itu disebut dengan ingkar. Nah, yang terakhir adalah al-maks atau pungutan liar. Jadi pungutan liar ini juga termasuk di dalam pidana Islam. Pungutan liar itu seperti pungutan secara paksa kepada orang-orang yang berjualan di pasar. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini menurut saya sendiri. Jadi menurut saya jurnal ini memiliki kelebihan, yaitu efektif dan efisien dengan metodenya, sehingga pembaca itu dapat memahami dengan mudah apa itu isi dari jurnal-jurnal tersebut. Adapun kekurangannya yaitu menurut saya sumber data yang dicantumkan dalam jurnal ini masih kurang, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mendukung gagasan atau pernyataan dari penulis di jurnal tersebut. Jadi kekurangannya itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya review. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.